Bioteknologi memiliki dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tempe, roti, dan juga yogurt ini adalah salah satu dari contoh bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau tradisional ini adalah merupakan penerapan dari bioteknologi yang melibatkan alat dan cara yang sederhana, di mana bioteknologi konvensional ini menggunakan prinsip fermentasi dan memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Selain prinsip dan alat yang digunakan, ada pula karakteristik dari bioteknologi konvensional ini. Karakteristik dari bioteknologi konvensional ini yang pertama adalah alat yang digunakan sederhana. Contohnya panci, ember, gelas, toples, dan juga baskom. Contohnya saja pada saat pembuatan yogurt, alat yang digunakan hanyalah panci, baskom, alat pengaduk, dan juga termometer, di mana alat-alat ini termasuk juga ke dalam alat yang sederhana. Cara yang digunakannya pun sangatlah sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus. Contohnya pada saat pembuatan yogurt, kita hanya harus mencampurkan bakteri tertentu ke dalam susu. Selanjutnya disimpan selama beberapa waktu dengan suhu kondisi lingkungan tertentu. Karakteristik selanjutnya adalah melibatkan mikroorganisme secara utuh dan langsung digunakan. Contohnya seperti bakteri Lactobacillus burgharis dan Streptococcus thermophilus digunakan secara langsung dan juga utuh dengan cara langsung dimasukkan ke dalam susunya. Karakteristik selanjutnya dari bioteknologi konvensional yaitu menggunakan prinsip fermentasi, yaitu proses untuk menghasilkan energi yang melibatkan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dalam keadaan minim atau tanpa oksigen melalui fermentasi. Dilakukan seperti asam laktat pada pembuatan yogurt maupun produk sampingannya. Pada proses biokimia dan genetiknya terjadi secara sederhana. Contohnya pada saat pembuatan yogurt, yaitu setelah saat bakteri dicampurkan dalam susu, selanjutnya akan disimpan di dalam toples dan ditutup rapat. Proses biokimia yang terjadi di dalam itu yaitu fermentasi secara alami yang dilakukan oleh bakteri itu sendiri. Sesuatu yang dimanipulasi oleh bioteknologi konvensional ini adalah lingkungannya, lalu media tempat mikroorganisme tumbuh, volume mikroorganisme yang digunakan, masa inkubasinya. Karakteristik yang terakhir adalah skala produksi lebih kecil. Produk yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional ini menggunakan prinsip utama yaitu fermentasi dan tidak ada rekayasa genetika di dalamnya, serta menggunakan peralatan yang sederhana. Berikut adalah beberapa contoh produk bioteknologi konvensional beserta mikroorganisme di dalamnya. Yang pertama adalah tempe. Mikroorganisme yang berperan untuk pembuatan tempe adalah bakteri Rhizopus oligosporus dan juga bakteri Rhizopus oryzae. Selanjutnya oncom, bakteri Neurospora crassa. Selanjutnya kecap, jamur Aspergillus wenti, jamur Saccharomyces roxy, jamur Aspergillus oryzae, dan bakteri Lactobacillus delbrueckii. Selanjutnya roti, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada tapai, jamur Saccharomyces cerevisiae, jamur Saccharomyces verdumani. Lalu ada minuman beralkohol, jamur Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada acar, bakteri Lactobacillus planetarium, bakteri Streptococcus, bakteri Pediococcus. Selanjutnya ada mentega, oleh bakteri Streptococcus lactis, bakteri Leuconostochremoris, bakteri Streptococcus diacetilatis. Selanjutnya ada keju, jamur Penicillium camemberti, jamur Penicillium roqueforti, bakteri Lactobacillus lactis, bakteri Lactobacillus casei, bakteri Streptococcus thermophilus, bakteri Propionibacterium ceremani. Lalu ada yogurt oleh bakteri Lactobacillus burgharicus dan bakteri Streptococcus thermophilus. Lalu ada nata de coco, bakteri Actobacter psyllium. Dan yang terakhir ada antibiotik oleh jamur Penicillium notatum. Dan masih banyak lagi dari produk bioteknologi konvensional ini.